Hari ini kita belajar yang sedikit agak dalam lah ya. Sebagai bukti atau sebagai tameng kita kalau seandainya suatu hari nanti kita ditanya nih. Ditanya, kenapa sih lo bilang Yesus itu Tuhan? Kasih bukti dong. Di mana di Alkitab ada ditulis Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Di mana ayatnya? Nah, banyak orang Kristen yang langsung kelabakan. Waduh, gua cari ayatnya. Lalu dibuka di Injil Yohanes yang Yesus bilang kepada perempuan Samaria, "Akulah dia" atau "Akulah Mesias." Sebenarnya itu juga udah mewakili sih. Tapi orang tuh maunya di mana secara jelas, di mana Yesus ngomong, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Ya nggak bakalan ketemu. Kenapa? Dan itu jawabannya gampang sekali gitu loh. Sangat mudah. Tembak balik aja. Kalau gitu saya tanya balik, di mana ayatnya dalam Alkitab Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku." Kalau nggak ada, berarti Yesus Tuhan. Terus kalau bilang, "Weh, masa gitu?" Lah iya, lu juga masa gitu. Masa cuma karena di Alkitab nggak ditulis Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembah aku," langsung Yesus bukan Tuhan? Tanyain balik aja, di mana ayatnya ditulis Yesus bilang, "Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku." Nggak ada juga gitu kan. Sama-sama bukti yang tidak kuat gitu loh. Pertanyaan seperti ini, sebenarnya kalau mau ketemu orang yang mau membuka pikirannya, mau sama-sama belajar, sebenarnya sangat mudah untuk dicerna. Tapi syaratnya gini, pertanyaan ini tuh harus dibahas atau dilihat dari sudut pandang atau budaya orang Israel. Kenapa begitu? Ya karena ini tentang budaya orang Israel. Yesus kan waktu itu lahir sebagai orang Israel, orang Yahudi. Jadi kita harus lihat dulu sudut pandang budayanya. Kenapa Yesus nggak sebut dirinya adalah Tuhan? Karena dia orang Israel dan ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami. Lagi pula Yesus nggak perlu pengakuan untuk bilang dia itu Tuhan. Banyak bukti yang mengatakan kalau Yesus itu Tuhan. Tapi kita harus belajar tentang ini. Nah, orang Israel itu dilarang dalam hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hati-hati, hukumnya bisa dirajam pakai batu kalau main sembarangan. Makanya di Alkitab tuh kalau orang Yahudi lagi baca Taurat gitu ya, misalkan langsung pada satu bagian ada kata YHWH, yang kalian atau banyak orang sangka bacanya tuh Yahweh, padahal enggak demikian. Enggak demikian, itu cuma tebak-tebakannya apa ya, teologi para teolog-teolog barat gitu, akhirnya berkembang dan terkenal, akhirnya diterima kalau YHWH itu bacanya Yahweh. Padahal orang Yahudi sampai hari ini juga nggak pernah berani nyebut kata itu, bacanya apa sih gitu. Lalu bagaimana orang Yahudi ketika membaca kitab Taurat gitu di sinagoge, gimana cara mereka baca, sedangkan itu kan nggak boleh dibaca itu YHWH. Nah, mereka memberikan tanda baca. Kalau dikasih tanda baca, disclaimer ya, bahasa Ibrani itu nggak punya huruf vokal. Jadi semuanya huruf konsonan. Lalu gimana cara mereka bisa baca? Ya ada tanda baca. Nah, seandainya nanti di kata YHWH diberikan tanda baca yang kemudian bacanya itu Yahovah, kalau dibaca, tapi kan nggak boleh dibaca dalam hati aja gitu ya. Kalau YHWH dikasih tanda baca Yahovah, mereka harus membaca YHWH itu dengan sebutan Adonai atau Hashem gitu. Tapi biasanya Adonai. Jadi nggak boleh baca Yahweh gitu, nggak boleh. Yehovah nggak boleh. Harus menggunakan kata ganti. Nah, kalau tanda bacanya itu jadi Yahovah, orang Yahudi harus bacanya Adonai. Tapi kalau dikasih tanda bacanya itu sorry kalau salah ya, Yahovi atau Yahowi gitu, Yahovi. Ya kayaknya sih Yahovi. Bacanya harus Elohim. Jadi buat membedakan. Jadi orang Israel ketika membaca kitab suci nggak pernah berani ngomong YHWH itu bacanya apa. Lah kok kita langsung tahu bacanya Yahweh? Ya itu kan memang tebak-tebakan. Tapi ya sudah diterima oleh masyarakat luas, jadi ya sudahlah. Tapi yang jelas orang Yahudi sendiri sampai hari ini nggak pernah berani ngomong seperti itu. Jadi ya sudah, itu tebak-tebakan aja, bukan yang sebenarnya. Nah, orang Yahudi nggak pernah berani nyebut kata YHWH. Kalau sampai ada yang ngomong seperti itu dalam budaya Yahudi, itu akan disebut sebagai lason hara.
Lason hara itu artinya lidah jahat, karena berani menyebut YHWH yang dilarang. YHWH biasanya menggunakan kata ganti yang tadi saya bilang, antara Hasem atau Adonai. Sama aja, itu kata ganti artinya Tuhan. Jadi budaya orang Israel itu nggak boleh nyebut YHWH. Jadi mustahil Yesus yang lahir sebagai orang Yahudi menyebut akulah YHWH. Wah, dilempar batu. Yesus itu kan lahir, firman, lahir ke dunia, mengambil wujud manusia, dan dia memakai nama yaitu Yesus Kristus, lahir sebagai orang Yahudi, dan dia terikat dengan budaya Yahudi. Makanya dia nggak akan melanggar mentang-mentang dia firman suka-suka gua dong. Enggak. Yesus itu teratur, Tuhan itu teratur. Jadi kalau memang dia lahir sebagai seorang Yahudi waktu itu, dia terikat dengan budaya Yahudi dan dia nggak boleh melanggar. Kalau dia melanggar berarti wah, Tuhan macam apa ini, melanggar aturan yang dibuat sendiri gitu. Jadi Yesus nggak akan menyebut akulah YHWH, nggak bisa. Itu aturan Tuhan yang buat, masa Tuhan yang langgar, kan nggak benar gitu. Jadi pertanyaan seperti ini gitu, di mana ayatnya di Alkitab ada tertulis Yesus berkata aku Tuhan sembahlah aku, itu kan pertanyaan orang awam, orang yang nggak tahu apa-apa, yang ilmu tentang Alkitabnya terlalu masih dasar banget gitu loh, kayak belum pernah sekolah minggu kali apa gimana gitu. Nggak ada satupun orang Israel yang diperbolehkan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Makanya Yesus nggak pernah sebut itu. Dan sang firman ketika menjelma jadi manusia, dia lahir sebagai orang Yahudi waktu itu. Makanya dia terikat dengan hukum Yahudi, nggak boleh menyebut istilah YHWH. Mungkin kalau Yesus lahir sebagai orang Cina gitu ya, mungkin pakai baju kaisar dan sebagainya, kumisnya tipis, panjang, rambutnya dibonding, bisa kungfu barangkali. Ya itu kalau Yesus memilih lahir sebagai orang yang ada di Tiongkok sana. Lain kalau ya Yesus tiba-tiba lahir sebagai orang Jawa misalnya, lain lagi, dan dia terikat dengan budaya yang berlaku saat itu. Cuma ya dalam kasus ini umat perjanjian itu kan Israel, makanya Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Hal ini kan gampang banget buat dicerna, cuma kita suka dibingungin. Oh ya, di mana Yesus ngomong dia Tuhan ya, di mana? Nggak usah dicari, emang nggak bakalan ada. Yang nanya ini yang terlalu cetek pertanyaannya. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tanyain balik aja. Di mana Yesus pernah bilang aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Wong ketika Yesus lahir dan menampakkan diri pada Thomas yang nggak percaya, Thomas bilang ya Tuhanku dan Allahku. Yesus nggak bilang bukan gue bukan Tuhan. Enggak. Yesus nggak gitu. Yesus menerima sembahnya Thomas yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allahnya. Itu sudah jadi bukti kalau Yesus mengklaim dirinya kalau dia adalah Tuhan dan dia adalah Allah. Selamat merenung. Tuhan Yesus memberkati.